Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Mari selamat datang di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 21 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Cahaya hitam bergulung dari cakrawala, membawa aura pembunuh yang tebal dan muncul tidak jauh dari para murid sekte Dao. Mereka berdiri tegak, merasakan ancaman yang semakin mendekat. Di hadapan mereka, dua mayat iblis muncul, kering dan layu seolah-olah tidak ada setetes air pun di dalamnya. Kulit hitam mereka berkilau samar, tampak seperti terbuat dari besi halus. Aura pembunuh yang pekat menyebar dari tubuh mereka, dan mata merah dalam yang tidak memiliki emosi manusia menatap dengan kejam. Para ahli kuno ini telah terkorupsi oleh Ki Iblis, berubah menjadi makhluk iblis yang mengerikan. Lindong, salah satu pemimpin kelompok, dengan serius mengamati mereka. Dia mencondongkan tubuh ke Ying Xiaoxiao, rekan seperjuangannya, dan berkata dengan suara rendah, "Kami akan bertindak sesuai rencana, hati-hati." Ying Xiaoxiao mengangguk, menegaskan kesiapan mereka. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, sehingga angin tajam yang terbentuk dari kekuatan Yuan melesat ke arah salah satu mayat iblis. Dengan raungan rendah, mayat iblis itu merespon serangan Lindong. Matanya yang merah semakin terang. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan menakutkan. Lindong kemudian segera menarik perhatian Ying Huan. Mereka berdua bergegas, berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis mengejar dengan niat membunuh yang tak terhindarkan. Selang beberapa saat, Ying Xiaoxiao berteriak mengatakan, "Murid sekte Dao, masuk ke formasi." Alhasil, segera kekuatan Yuan yang tebal mekar di area tersebut menciptakan perisai pertahanan di sekitar mereka. Dua garis cahaya melintas di langit, dan setelah sekitar 10 menit, mereka mendarat di dataran terpencil. Lindong dan Ying Huan berbalik untuk menghadapi mayat iblis yang mengejar mereka. Sambil mempersiapkan dirinya, Lindong berkata, "Aku akan menghadapinya secara langsung." Ying Huan mengangguk ringan. Dia lalu duduk bersila, dan dengan lambaian tangannya, sitar ponik surgawi merah menyala muncul. Nada musik yang megah dan fluktuasi energi mengalir keluar, bahkan membuat Lindong tergerak. Lindong menarik nafas dalam-dalam, menggenggam tangannya, dan cabang pohon hitam melintas di genggamannya. Cahaya hijau menyelimuti kedua tangan dan kakinya yang segera berubah menjadi bentuk naga. Dia tidak berani ceroboh menghadapi monster seperti itu. Saat mayat iblis menyerbu, Lindong maju selangkah. Kekuatan Yuan memancar seperti gelombang pasang. Lengan naga yang buas mengayunkan pohon hitam dengan kekuatan luar biasa, bertarung dengan cakar tajam mayat iblis itu. Dawar. Suara dentang logam memenuhi udara, dan tanah di sekitar mereka runtuh, menciptakan retakan besar seperti jaring laba-laba. Lindong mundur beberapa langkah, merasakan lengannya sedikit mati rasa. Dia menyadari bahwa meskipun kekuatan mayat iblis berkurang dari masa jayanya, tubuh fisiknya telah menjadi jauh lebih ganas di bawah korosi Ki Iblis. Setiap bagian dari tubuhnya adalah senjata mematikan. Wow! Mayat iblis menyerang kembali, tidak memberi Lindong waktu untuk bernafas. Cahaya hitam melesat ke arahnya dengan kecepatan dan ketajaman yang mematikan. Lindong merasa tertekan dan panik sejenak, tapi dia tetap fokus. Nada sitar yang jelas terdengar. Gelombang sonik merah yang megah menyapu mayat iblis, memaksanya mundur beberapa langkah. Gelombang sonik meleleh menjadi untaian yang menyerang tubuhnya dengan hiruk-pikuk, melemahkan aura pembunuhnya. Lindong memanfaatkan momen itu untuk memulihkan posturnya. Dia melangkah maju, cahaya hijau berkilauan pada sisik naga di lengannya. Dengan kekuatan luar biasa, dia menyerang tubuh mayat iblis dengan pohon hitam, melemparkannya beberapa kaki ke belakang dan menciptakan jejak dalam di tanah. Meskipun telah mengusir mayat iblis, wajahnya tetap muram. Pukulan itu terasa seperti memukul baja terkeras. Bahkan tubuh master di ranah 9 Yuan Nirwana tidak sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis itu. Di momen serupa, Lindong menyadari dia harus menggunakan strategi lain untuk melawan, yaitu menggunakan mata iblis yang sunyi. Setelah itu, segel berubah dan mata iblis muncul di antara matanya. Sinar cahaya abu-abu yang merusak melesat keluar dan membanting tubuh mayat iblis. Mayat iblis diledakkan dari tanah lagi, tapi masih bangkit tanpa banyak kerusakan. Lindong melihat bola cahaya putih yang bersinar di wilayah dantian mayat iblis. Itu adalah kelemahannya, tapi dilindungi oleh lapisan kulit hitam yang sangat tebal.
Lindong memberitahu Ying Huan kalau dirinya hanya bisa harus memukul di tempat kelemahan mayat iblis itu. Setelah Ying Huan melemahkan pertahanannya, lalu Lindong mencoba bertanya kepada Ying Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Lantas Ying Huan pun menjawab, hampir tidak kuat. Aku hanya bisa menahannya untuk waktu yang sangat singkat. Lalu Lindong menggenggam kedua telapak tangannya, memancarkan cahaya tebal yang membentuk formasi. Mayat iblis meraung dan melompat ke arahnya seperti cahaya hitam. Ying Huan mulai memetik sitarnya dengan cepat, menciptakan gelombang sonik merah yang menjerat mayat iblis. Lagu penekan setan. Nada musik yang aneh dan misterius menekan mayat iblis, tapi efeknya terbatas. Mayat iblis berjuang, retakan muncul, dan akhirnya pecah. Ying Huan menggigit bibirnya, menolak untuk melepaskan cengkeramannya pada sitar meskipun jari-jarinya berdarah. Dengan pengekangannya yang dipatahkan, mayat iblis menatap Ying Huan dengan niat membunuh. Lindong melesat ke depannya, mempersiapkan serangan terakhir. Krak! Formasi cahaya di telapak tangannya memanjang, menciptakan cahaya aneh yang menabrak dantian mayat iblis. Kulit hitamnya hancur, pertahanannya runtuh. Lindong menusukkan lengan naganya ke perut mayat iblis, menarik bola cahaya putih yang bersinar. Dengan bola cahaya keluar, mayat iblis kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Lindong menghela nafas lega, menatap Ying Huan yang terluka. Lindong kemudian bertanya kepada Ying Huan, apakah kamu benar-benar perlu memaksakan dirimu begitu keras? Tidak ada gunanya meminta bantuan, kamu tahu? Sambil menyekat darah di sudut bibirnya, Ying Huan tersenyum lembut dan menjawab, ya, setidaknya kamu tidak akan berpikir kalau aku akan menjadi bebanmu. Di sini, tampak Lindong berdiri terpana, menatap Ying Huan yang memegang sitar merah tua dengan tatapan rumit. Di tengah dataran terpencil, mereka berdiri bersama, menghadapi ancaman yang telah mereka kalahkan. Wajah-wajah mereka penuh dengan kelelahan, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Pertarungan ini telah menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka, serta ikatan yang lebih dalam di antara mereka. Di saat ini, mereka tidak hanya bertarung melawan iblis di luar, tetapi juga mengatasi kelemahan dan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Lindong dan Ying Huan tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh bahaya, tetapi mereka akan melaluinya bersama dengan keyakinan dan semangat yang tak tergoyahkan. Tampak Ying Huan menatap Lindong yang linglung di samping mayat iblis. Saat senyum menawan kembali menghiasi wajah cantiknya, dengan santai dia melambaikan tangannya ke arah Lindong dan berkata, hei, apakah kamu menjadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis itu, mungkin saja bisa bangun lagi. Lindong hanya bisa tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ia merespon Ying Huan dengan mengatakan, aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah beban. Bahkan, kemungkinan besar akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan. Ying Huan memiliki identitas rahasia sebagai seorang reinkarnator. Meskipun Lindong tidak sepenuhnya mengetahui detailnya, dia tahu bahwa kekuatan Ying Huan akan sangat menakutkan begitu dia bangun sepenuhnya. Pada saat itu, akan sulit untuk menebak siapa yang sebenarnya akan menjadi beban. Mata Ying Huan berkelip penuh rasa ingin tahu. Meskipun tidak sepenuhnya memahami kata-kata Lindong, dia tersenyum dan menjawab setelah berpikir sejenak, lalu berkata, jika hari itu tiba, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu karena menjadi beban. Sebaliknya, aku pasti akan melindungimu. Ying Huan menutup mulutnya dan tertawa manis setelah berkata seperti itu. Dia membayangkan betapa lucunya jika Lindong yang biasanya kuat akhirnya membutuhkan perlindungannya. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum lemah. Dia tidak melanjutkan topik itu, melainkan mengalihkan perhatiannya ke arah gugusan cahaya putih di tangannya. Cahaya putih itu terasa hangat dan di dalamnya terdapat sebuah pil seukuran ibu jari yang berputar perlahan, memancarkan ki kehidupan yang misterius. Lindong bisa merasakan keagungan dan vitalitas yang luar biasa dari ki kehidupan ini. Ying Huan kemudian mencoba mendeteksi Lindong dan bertanya, apakah ini manik tulang kehidupan misterius? Lantas Lindong pun menjawab, iya. Menurut Lindong, keberuntungannya cukup bagus kali ini. Jika murid sekte pedang tidak datang dan mengusir dua mayat iblis, kemungkinan besar mereka akan terpaksa melarikan diri. Menghadapi satu mayat iblis saja sudah cukup merepotkan, apalagi 4 sekaligus. Apakah murid sekte pedang akan mampu menangani mayat iblis yang mengejar mereka? Itu bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh Lindong. Pihak lain telah terlibat melalui kesalahan mereka sendiri. Meskipun Lindong tidak berniat menyakiti mereka, dia juga tidak berkeinginan untuk membantu mereka.
Terlihat Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya sebelum menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Matanya kemudian beralih ke mayat iblis yang terbaring di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok dan menyentuh mayat itu dengan jarinya. Mayat itu terasa keras dan dingin. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Setelah mengalami korosi oleh Ki Iblis, ketahanannya kemungkinan bahkan lebih besar daripada Lindong yang telah mempraktekkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Melihat tindakan Lindong, Ying Wanwan pun kembali bertanya, apa yang kamu lakukan?" Tanya Ying Wanwan dengan bingung ketika melihat tindakan Lindong. Sambil mengerutkan bibir, Lindong berkata, "Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Bukankah sangat disayangkan untuk meninggalkannya di sini?" Lalu Ying Wanwan mencoba menjelaskan bahwa tubuh mayat iblis seperti itu paling disukai oleh orang-orang dari sekte 10.000 boneka. Mereka mampu memperbaikinya menjadi boneka yang kuat. Namun Ying Wanwan dan Lindong sama sekali tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena dipenuhi dengan ki iblis dari wilayah iblis unik. Jika seseorang dengan sembarangan memperbaikinya, ki iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh dan mengikis pikirannya. Di sini nampak mata Lindong berkilat sejenak. Meskipun dia pernah memiliki boneka, semuanya adalah produk jadi yang dia ambil. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka. Namun, mengendalikan mayat iblis ini mungkin bukan sesuatu yang mustahil baginya. Lindong kemudian berkata kepada Ying Wanwan, "Aku akan menempatkan roh Yuanku ke dalam mayat iblis. Ini seharusnya memungkinkan aku untuk mengendalikannya, bukan?" Pikirannya sederhana. Saat ini, dia telah berhasil menggabungkan roh Yuan. Jika dia menempatkan roh Yuannya ke dalam mayat iblis, dia bisa menggunakan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi sesuatu seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Mendengar hal demikian, seketika dengan cemas Ying Wanwan berkata, "Tidak mungkin, ki iblis dalam boneka iblis sangat kuat. Orang biasa bahkan tidak akan berani memperbaikinya. Jika kamu menempatkan roh Yuanmu ke dalamnya, roh Yuanmu akan segera terkikis oleh ki iblis. Itu sama saja dengan cari mati." Sambil mengelurkan tangannya, Lindong memberitahu kalau itu hanya berlaku untuk roh Yuan biasa. Dia kemudian mengelurkan tangannya dan roh Yuan seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan roh Yuan, membentuk simbol misterius yang samar-samar tampak seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan pelahap. Sambil mengamati simbol hitam itu, Ying Wanwan mencoba bertanya, "Ini adalah simbol kuno pelahap?" Dari reaksi Ying Wanwan ini, tampaknya dia sudah mengetahui bahwa Lindong memiliki simbol kuno pelahap. Lindong pun menjelaskan kalau dirinya memang memiliki simbol kuno pelahap yang melindungi roh Yuannya. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis, itu tidak akan bisa mengikis dirinya. Pada saat ini, Lindong memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan roh Yuannya ke dalam tubuh mayat iblis karena simbol kuno pelahap. Tanpa simbol ini, dia tidak akan berani melakukan tindakan bodoh seperti itu. Mendengar penjelasan itu, Ying Wanwan pun mulai bernafas lega karena ia yakin dengan simbol kuno pelahap seharusnya tidak ada masalah besar. Lindong duduk di depan mayat iblis dan menenangkan fluktuasi kekuatan Yuan dalam tubuhnya. Dengan pikiran yang tenang, dia mengarahkan roh Yuan di tangannya masuk ke dalam mayat iblis melalui dahinya. Cici. Setelah masuknya roh Yuan Lindong, mayat yang awalnya tenang mulai mengalami perubahan yang tiba-tiba. Gelombang demi gelombang ki iblis hitam meletus dari dalam mayat iblis, menyapu ke arah kepalanya, di mana cahaya keemasan melingkar dipancarkan. Ki iblis hitam terus melonjak, melilit cahaya keemasan dan mulai mengikisnya. Cahaya keemasan itu jelas mulai melemah di bawah erosi ki iblis ini. Lindong memusatkan perhatiannya, mengubah segel tangannya, dan simbol hitam muncul dari dalam cahaya keemasan. Simbol itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi roh Yuan di dalamnya. Ki iblis ditelan oleh kekuatan pelahap saat bersentuhan dengan lubang hitam. Namun, ki iblis yang tertelan mencemari kekuatan Yuan murni Lindong, memaksanya untuk memusnahkannya menggunakan simbol kuno pelahap. Simbol kuno pelahap itu melindungi roh Yuan Lindong dengan sempurna, membuat ki iblis menyebar dan kembali ke dalam mayat iblis. Perasaan aneh mulai muncul di benak Lindong. Sebuah perintah dikeluarkan dari pikirannya, dan mayat iblis yang terbaring di tanah tiba-tiba membuka matanya. Ying Wanwan terkejut saat melihat mayat iblis itu bangkit, tetapi lega setelah melihatnya tidak menyerang. Metode Lindong tampaknya berhasil. Lindong tersenyum saat melihat mayat iblis itu berdiri. Mata yang dulunya merah kini berkilat emas samar dan aura pembunuhnya sangat berkurang. Selang beberapa saat, terlihat mayat iblis itu berdiri diam di sampingnya, tampak seperti penjaga setia.
Melihat hal demikian, Lindong pun menjadi begitu bersemangat karena mengendalikan mayat iblis ini akan memberikan tambahan kekuatan tempur yang signifikan, dan ini akan membantu mereka menghadapi gerbang Yuan di masa depan. Selain itu, dia menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan mayat iblis ini setelah bertarung dengannya. Meskipun kelompok Ying Xiaoxiao memiliki keunggulan jumlah, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, seorang murid biasa tidak akan mampu menahan serangannya. Pada saat itu terjadi, mereka pasti akan menderita luka atau kematian yang cukup besar. Setelah itu, Lindong langsung mengajak Ying Huan agar pergi menemui Ying Xiaoxiao dan yang lainnya, sehingga Ying Huan mengikuti dari belakang. Mayat iblis juga mengikuti di belakang mereka seperti bayangan. Di sisi lain, tampak di tengah kekacauan di tanah terlantar, ratusan sosok bergerak dengan cermat membentuk sebuah formasi misterius yang melingkupi area tertentu. Energi Yuan yang megah mengalir keluar dari dalam tubuh mereka, membentuk jaring cahaya yang besar dan menutup area di tengah. Di dalam formasi itu, sebuah mayat iblis hitam dengan panik menabrak penghalang. Kekuatannya yang luar biasa membuat formasi bergetar hebat. Di sudut lain, Wang Yan berdiri dengan marah, pedangnya terangkat tinggi. Aura pedang yang sangat tangguh melesat dan menghantam tubuh mayat iblis dengan kekuatan yang mematikan. Meskipun serangan itu sangat dahsyat, tubuh mayat iblis hanya menunjukkan bekas luka samar. Ekspresi Wang Yan menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Dia merasa frustasi karena pertahanan mayat iblis sangat kuat, seolah tidak terpengaruh oleh serangannya yang dahsyat. Di sampingnya, Ying Xiaoxiao berdiri dengan wajah muram. Meskipun mereka berhasil menjebak mayat iblis ini berkat keunggulan jumlah, serangan mereka tidak mampu memberikan dampak signifikan. Mayat iblis itu tetap tidak mengenal rasa takut dan terus-menerus menyerang dengan brutal. Mereka semua tahu bahwa melelahkan diri mereka dengan cara ini hanya akan merugikan. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu selamanya untuk menghadapi satu mayat iblis, terutama dengan tantangan-tantangan lain yang mungkin menunggu di luar sana. Pada saat ini, terdengar Ying Xiaoxiao yang memberikan perintah untuk memfokuskan serangan. Ying Xiaoxiao menyadari bahwa langkah terbaik adalah mencoba melemahkan pertahanan mayat iblis dengan lebih banyak orang dan serangan, berharap bisa menghancurkan pertahanannya. Di momen serupa, tiba-tiba ekspresi King Ye berubah saat dia melihat sesuatu di langit dan berkata, "Kakak senior Xiaoxiao, kita sepertinya telah ditemukan oleh orang lain." Sontak, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan menegakkan kepala mereka. Mereka melihat beberapa sosok melayang di langit tidak jauh dari mereka. Jumlah mereka tampaknya cukup banyak, sekitar 100 orang. Namun, mereka jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka tersebar dari kelompok-kelompok kecil, masing-masing merupakan faksi kecil di wilayah Swan Timur. Biasanya, kelompok seperti ini akan lebih sulit dihadapi karena kekuatan individu mereka cukup besar dan mereka sudah berpengalaman dalam pertempuran mematikan. Di antara sosok-sosok tersebut, 4 individu berdiri di udara. Mereka berusia paruh baya, wajah mereka kurus dengan tatapan yang tajam dan tidak bisa disembunyikan. Mereka jelas adalah individu yang berpengalaman dan sangat berbahaya. Pada saat ini, terlihat mata mereka yang tertuju pada mayat iblis yang dijebak oleh murid-murid sekte Dao. Mata mereka kemudian beralih ke dantian mayat iblis, di mana sebuah cahaya putih samar bersinar. Pil yang terlihat bergulir di dalamnya segera menarik perhatian mereka, menyebabkan mata mereka menyala dengan semangat. Di sini bisa terlihat jelas pria berhidung bengkok itu bernama Gugu tampak sangat berkeinginan untuk merampas pil tulang kehidupan misterius dari Ying Xiaoxiao dan yang lainnya. Sementara itu, pria berjubah merah bernama Liu Tao di samping pria berhidung bengkok. Ekspresinya sedikit menegang saat dia menyadari kalau Ying Xiaoxiao dan yang lainnya ternyata berasal dari sekte Dao. Melihat ketegangan dari Liu Tao ini, sontak Gugu berkata, "Hehe, Liu Tao yang dikenal dengan tangan setan merah, takut pada bocah sekte Dao yang masih muda dan tidak berpengalaman ini?" ucapnya dengan nada sinis. Lantas, Liu Tao pun langsung meresponnya dengan mengatakan, "Gugu, jangan membuat komentar sarkastik di depanku. Aku, Liu Tao, telah mengalami banyak hal, tidak perlu mengeluh." Liu Tao juga berspekulasi bahwa melihat situasinya sekarang, kelompok sekte Dao jelas tidak mampu menghadapi mayat iblis ini. Oleh karena itu, Liu Tao berencana akan membantu kelompok sekte Dao dalam menghadapi mayat iblis, lalu merampas pil tulang kehidupan misterius dari mereka. Tanpa berlama-lama lagi, Liu Tao bersama Gugu langsung melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar menuju area di mana murid-murid sekte Dao berada. Saat mereka mendekat, murid-murid sekte Dao yang mengamati mereka menjadi tegang. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan saling melirik dengan ekspresi dingin. Lalu, Ying Xiaoxiao dengan tegas mengatakan,
Semuanya murid sekte Dao. Kita sedang menghadapi mayat iblis yang berbahaya. Aku berharap kalian semua dapat menjaga jarak. Di momen serupa, Wang Yan juga menunjukkan kewaspadaan dan saat dia melihat kelompok tersebut, dia memperingatkan, "Hei, jika kamu tidak ingin terlibat, sebaiknya segera menjauh." Mendengar kata-kata Wang Yan, Liu Tao pun langsung meresponnya dengan mengatakan, kata-kata yang sombong. Meskipun kau, Wang Yan, berhasil mencapai peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte, kau masih bermain di sudut ketika kami pertama kali memasuki dunia ini." Wang Yan yang tidak bisa bersantai lagi mencoba mengancam mereka dan berkata, "Jika kamu tidak pergi dan segera menjauh, kami akan menindaklanjuti kalian." Sontak, ekspresi Liu Tao dan kelompoknya berubah saat mendengar ancaman itu. Mereka tidak menyangka Ying Xiaoxiao dan Wang Yan akan begitu tegas. Namun mereka tetap bersikap sinis lalu berkata, "Kami akan menunjukkan kepada kau betapa berbahayanya kami jika kau terus bertindak seperti ini." Saat ketegangan memuncak, tiba-tiba suara angin yang tergesa-gesa terdengar tidak jauh dari mereka. Seketika, sebuah sosok cahaya muncul di langit. Sosok ini melayang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba menghantam pria berhidung bengkok dari atas. Mendengar hal itu, seketika Kuku berteriak dan berkata, "Siapa itu?" Setelah itu, dia segera membentuk perisai cahaya emas di atas kepalanya dengan kekuatan yuannya, Mak Dawar. Serangan itu mendarat dengan keras di perisai cahaya milik Kuku, menghancurkannya tanpa kesulitan. Kemudian, serangan itu terus mendarat di tubuh pria hidung bengkok, menyebabkan tubuhnya terlempar ke tanah dan menciptakan lubang besar di tanah. Selang beberapa saat, mereka melihat seorang pemuda kurus muncul dengan kecepatan tinggi, memegang batang pohon hitam dengan aura kekuatan liar. Pemuda itu menatap mereka dengan mata dingin dan tajam. Dengan suara yang penuh dengan kemauan membunuh, dia berbicara dengan nada yang menakutkan. "Sekelompok sampah yang tidak sedap benar-benar berani menargetkan sekte Daoku. Jika kamu tidak pergi, dalam hitungan 10, kalian semua akan mati." Suasana semakin memanas saat pemuda itu mengancam dengan tegas. Kelompok Liu Tong yang awalnya menunjukkan kesombongan mereka kini mulai merasakan ketegangan. Mereka harus membuat keputusan cepat, melanjutkan rencana mereka atau mundur sebelum terlambat. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.